Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekh al-Alama al-Fiqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal fi kitabih Al-Mukhtasarul Latif Babul Haji ila qawlihi wa wajibatuhu sittatun al-ihramu minal miqat wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahar wal mabitu layali at-tasyrik bi Mina wa ramyu jumratil aqabah yawman nahri sab'a hasayat wa ramyu jimari thalas ba'da al-uqufi kulla yawmin min ayyami at-tasyrik ba'da az-zawal kullu wahidatin bi sab'i hasayat wa yajuzu an-nafru fil yawmi ats-tsani qabla al-ghurub wa tawaful wada' wa furudul umrati arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidil salihin qadarin amin ya rabbal alamin fi kitabih al-Mukhtasarul Latif ila anqal wa wajibatuhu ayil hajj sittah. Wajib-wajibnya haji 6. Kemarin kita membahas fardu atau rukunnya haji. Sekarang membahas wajib-wajibnya haji. Sebagaimana sudah dijelaskan, fardu dan wajib itu sama saja dalam semua bab, kecuali dalam bab haji. Fardu dan wajib dibedakan. Fardunya haji artinya rukunnya haji. Kalau nggak dilaksanakan, ya nggak selesai hajinya. Imam nggak jadi, misalnya nggak ihram, nggak niat, ya nggak jadi haji. Atau nggak melaksanakan tawaf ifadah, ya nggak selesai hajinya, nggak selesai. Itu fardu. Nah, jadi kalau nggak dilakukan ya hajinya nggak jadi, nggak selesai. Kalau wajib, fardunya haji kemarin berapa? 6 ya. Apa? Ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, halaq awit taksir, tartib mu'dhamul arkan. Wajibnya haji juga 6. Wajibnya haji ini kalau nggak dilakukan, hajinya jadi, cuma apa? Kena dam. Itu kena dam. Pelanggaran haram dan kena dam. Ini wajibnya haji. Ada sunnah nanti. Wajibnya haji ada 6. Yang pertama al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat. Ihramnya fardu atau rukun. Yang kewajiban itu apa? Ihram dilakukan sebelum melewati miqat. Miqatnya haji ini ada 2. Jadi miqatnya haji itu ada miqat zamani, ada miqat makani. Jadi ada miqat zamani, ada miqat makani. Untuk haji miqat makaninya ini kan zamani, ini makani. Untuk haji miqat zamani untuk haji itu yaitu min awal Syawal ila kapan? Lailatul Nahar, malam hari raya. Malam hari raya ila lailatin nahar qabla al-fajr. Ini miqat zamani. Artinya miqat zamani itu apa? Waktunya niat haji. Jadi waktunya niat haji dimulai awal Syawal.
Malam Idul Fitri itu sudah bisa ihram haji. Sepanjang Syawal bisa, sepanjang Dzulqa'dah bisa semuanya. Untuk Dzulhijjah itu 10 malam pertama sama 9 hari. 9 hari 10 malam pertama. Jadi sepanjang hari 9 hari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Arafah Dzulhijjah itu bisa ihram haji. Malamnya bisa selama 10 malam. Mulai malam 1 sampai malam 10. Jadi ila lailatin nahar, malam hari raya kurban, malam Idul Adha, qoblal fajar, sebelum subuh. Pokok sebelum subuh bisa sudah. Kalau udah subuh belum niat tak bisa haji sudah. Waktunya ihram haji ya hanya itu. Berarti berapa? 2 bulan 10 malam. Jadi 2 bulan 10 malam itu waktunya. Sebelum Syawal niat ihram haji nggak bisa. Setelah 10 Idul Adha baru ihram haji nggak bisa. Harus di waktu ini. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang maklum, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah enggak semuanya, hanya 9 hari 10 malam pertama sebelum fajar. Itu miqat zamaninya haji. Ada miqat makani. Ada miqat makani. Miqat makani untuk haji ini macam-macam. Jadi mikot makani ini aja. Untuk mikot makani ini aja. Mikot makaninya haji ini macam-macam. 1, liman bi Makkah atau li ahli Makkah. Li ahli Makkah. Mikot makani itu apa? Ya nafsu Makkah. Makkah nafsuha. 2, man bainahu wa baina Makkah aqal min marhalatain. Maka mikotnya ya maskanuhu, tempat tinggalnya. Mikotnya maskanuhu, tempat tinggalnya. Ini mikotnya haji. Mikot makani artinya tempat ihram, tempat niat ihram. Ihram kita tahu kemarin apa itu ihram?
niat haji. Kalau umroh ya niat umroh. Itu ihram. Nah, zaman atau waktunya ihram untuk haji itu awal Syawal sampai malam hari raya sebelum subuh, malam hari raya Idul Adha sebelum subuh. Ini waktunya. Sebelum dan sesudah itu nggak bisa ihram haji. Untuk tempatnya ihram haji. Jadi tempat niat ihram, tempat niat haji itu di mana? Untuk penduduk Mekah ya Mekah itu sendiri. Makkah nafsuha, li ahli Makkah, Makkah nafsuha. Untuk orang Makkah ya Makkah. Tidak usah keluar misalnya ke tanah halalnya, dari rumahnya itu sudah, di Mekah itu sudah. Ini untuk penduduk Mekah. Penduduk Mekah ini bukan harus penduduk tetap. Orang yang menetap ada di Mekah memang penduduk sana asli, warga asli, atau apa? Orang yang mukim di sana. Jadi TKI atau mondok ada di sana, mukim ada di sana, walaupun nggak menetap, bukan penduduk tetap. Nanti kalau selesai mondok, selesai kerja ya pulang. Atau orang asing yang datang ke Mekah. Jadi orang luar yang datang ke Mekah tidak ada niat haji umroh. Gak ada niat haji atau umroh. Kesana misalnya kepingin ziarah kerabatnya. Gak ada niatan untuk haji, gak ada niatan umroh. Kepingin dagangan, habis itu pulang lagi, bawa barang dagangan misalnya, atau ngantar berkas petugas negara misalnya, ngantarkan berkas negara, ngantarkan dokumen negara ke sana, ke Mekah. Tidak ada niatan haji, tidak ada niatan umroh. Nyampe Makkah, kepingin haji atau umroh, masuk kategori ahli Makkah. Maka ihramnya dari Mekah. Jadi itu, siapa ahli Makkah? Penduduk tetap Makkah, atau orang yang mukim di Makkah walaupun bukan penduduk tetap, atau pendatang yang datang ke Mekah tidak niat haji atau umroh. Maka ketika sudah nyampe Mekah kepingin haji atau umroh, ya sudah niat di situ. Beda kalau tujuan dari awal dari rumah memang niat haji atau umroh. Tak boleh ihram nunggu nyampe Mekah, dosa nanti. Nah, ini tak terangkan dulu, nanti tak detailkan lagi. Kemudian yang kedua, man bainahu wa bainaka wa baina Makkah aqall min marhalatain. Orang yang rumahnya sebelum Mekah tidak nyampe 2 marhalah, dekat dengan Mekah, daerah-daerah setempat, daerah Jeddah atau yang lain. Jadi rumahnya di luar Makkah, di luar batas Makkah, tapi nggak nyampe perjalanan 2 marhalah, maka mikotnya maskanuh, ya dari rumahnya. Ya dari rumah itu sudah, ihramnya di rumah itu. Kemudian yang 3 sampai 7 ini mikot orang yang rumahnya jauh dari Mekah, diistilahkan dengan afaki. Orang yang rumahnya jauh dari Mekah, berangkat ke Mekah memang mau haji atau mau umroh, ihramnya harus di sini. Maksudnya harus di sini, sebelum melewati daerah-daerah ini itu sudah harus ihram. Ihram dari rumah tidak ada masalah. Afdalnya di daerah-daerah yang disebutkan ini. Apa? Yalamlam untuk penduduk Yaman. Kemudian Qarnul Manazil, nama daerah. Yalamlam itu daerah. Jadi ihramnya nanti di daerah yang bernama Yalamlam. Untuk siapa itu? Untuk penduduk Yaman. Qarnul Manazil ini untuk penduduk Najd. Najd itu daerah pegunungan. Ada Tihamah, ada Najd. Kalau Tihamah itu daerah dataran rendah, wadi istilahnya, lembah. Itu tempat datar yang ada di lembah, antara lembah dengan lembah yang lain. Itu Tihamah, tempat yang rendah. Itu dataran rendah. Kalau Najd itu dataran tinggi. Untuk penduduk Najd, ihramnya di Qarnul Manazil, daerah namanya Qarnul Manazil. Datu Erik ini mikot untuk ahlul Irak, penduduk Irak. Kemudian Dzul al-Juhfah, Juhfah itu mikot untuk ahlu Syam wa Misr wal Maghrib, untuk orang Syam, orang Mesir, orang Maghrib, Maroko. Itu ihramnya ada di Juhfah. Kemudian Dzul Hulaifah, atau yang dikenal dengan istilah Bir Ali atau Abyar Ali. Nah, Ali di sini bukan maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan, Ali yang lain. Dzul Hulaifah atau Abyar Ali ini li ahli Madinah, orang Madinah. Orang Madinah ihramnya ada di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ini mikot makani bagi afaki,
Orang yang rumahnya jauh dari Makkah datang ke Mekah memang niatnya mau haji atau mau umroh. Kapan niatnya? Di daerah-daerah ini. Loh, Indonesia kok tidak ada ini? Terus Indonesia di mana ihramnya? Ya tergantung, terserah. Ente kalau melewati Yalamlam ya di Yalamlam. Kalau melewati Qurrul Manazil ya Qurrul Manazil. Kalau ke Madinah dulu ya nanti di Dzul Hulaifah. Ya, terserah. Ente lewat mana? Terserah. Hatta penduduk Yaman tidak harus dari Yalamlam, penduduk Yaman ke Madinah dulu. Ya nanti ngikuti mikotnya apa? Orang Madinah. Ini kalau jalan yang normal. Kalau melewati jalan yang normal akan melewati Yalamlam, ya di Yalamlam itu. Wadah ya. Kalau nggak lewati daerah-daerah ini, ya ketika lurus dengan salah satu daerah ini, ya tidak melewati. Misalnya pesawat atau naik mobil, ada jalan baru, nggak melewati Yalamlam, Qurrul Manazil, Dhatul Irq, Juhfa, Dzul Hulaifah, nggak melewati daerah ini. Ya ketika nyampe daerah yang lurus dengan salah satu daerah ini. Pertama kali lurus dengan daerah itu, maka harus ihram. Misal contohnya begini, Makkah ada di sini, Yalamlam di sini misalnya. Yalamlam. Ini Yalamlam. Ini Makkah ya. UTW Makkah ini. Ini Yalamlam. Di sini misalnya Juhfa misalnya ya. Juhfa. Ya. Orang rumahnya di sini. Kalau dia ke sini dulu ya ihramnya di Yalamlam. Kalau dia ke sini berarti ihramnya di Juhfa. Kalau langsung sini, nggak ngelewati Yalamlam, nggak ngelewati Juhfa. Kapan ihramnya? Ketika lurus dengan Juhfa. Nyampe di sini nanti. Kalau lurus dengan Juhfa, dia ihram. Ihramnya ketika lurus dengan Juhfa. Wadah ya? Ini namanya mikot makani. Tempatnya ihram. Tempatnya niat haji atau niat umroh dari orang yang rumahnya jauh dari Makkah dan berangkat ke Makkah memang niatnya mau haji atau umroh. Nah, berangkat ke Makkah niatnya ihram haji atau umroh, maka harus ihram sebelum melewati daerah-daerah ini atau daerah yang lurus dengan salah satu daerah ini. Tapi perlu antum paham, ihram itu tidak harus dilakukan di daerah ini. Yang nggak boleh itu, yang wajib itu apa? Jangan sampai belum niat, belum ihram sampai melewati daerah ini. Kayak orang Indonesia. Indonesia itu akan lurus dengan Yalamlam nanti, sama seperti orang Yaman. Imma lewat Yalamlam atau nggak lewat Yalamlam. Tapi ketika lurus dengan Yalamlam. Nah, orang Indonesia ihramnya di mana? Terserah. Ihram di Indonesia di rumahnya boleh. Ihram di Juanda boleh. Ihram di Bandara Soekarno-Hatta boleh. Ihram ketika di atas pesawat lurus dengan Riau. Oh ini kampungan ini misalnya. Lurus dengan Riau, anak ihram di situ boleh. Oh enggak, lurus dengan Aceh. Kenapa? Makkahnya Indonesia misalnya. Karena Makkahnya Indonesia, anak ihram dari situ boleh. Atau pas lurus dengan Shanghai, pesawatnya lurus di atas udara Shanghai, niat ihram di situ boleh. Atau enggak, lurus di atasnya New Delhi ya. Oh ini India ini. Pas lurus di atas New Delhi, ihram boleh. Ketika sudah masuk perbatasan negara Arab Saudi itu boleh. Paling akhir dia harus sudah ihram ketika lurus dengan Yalamlam. Paling akhir harus sudah niat di situ. Melewati Yalamlam belum niat, dosa. Seandainya niat sah, tapi dosa. Wadah ya? Niat ihramnya rukun. Niat haji ihram itu apa nih? Niat ihramnya rukun. Kalau ndak ihram hajinya ndak sah, umrohnya nggak sah. Yang wajib apa? Sudah ihram sebelum melewati mikot. Tapi bukan berarti ihramnya harus di mikot. Ya, ihramnya bukan harus di mikot ini, bukan. Pokok sebelum melewati mikot. Terakhir ya Yalamlam itu kalau Indonesia itu nanti akan lurus Yalamlam. Sebelum melewati Yalamlam sudah harus niat. Kalau enggak maka kena dam. Hajinya sah,
Nyampe Mekah baru niat. Jadi nyampe Mekah baru ihram, hajinya sah, tapi dosa dan kena dam. Wah deh, dosa. Kecuali kalau Indonesia langsung ke Madinah, pesawatnya langsung ke Madinah, ya sudah nggak usah ihram dulu. Ziarah-ziarah di situ kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Kemudian nanti ketika berangkat ke Mekah, nyampe Dzulhulaifah, itu baru niat baru ihram. Wadah ya. Jadi maksudnya termasuk kewajiban haji, termasuk kewajiban umroh, ihram ada di mikot, bukan berarti harus di mikot. Artinya harus sudah ihram sebelum melewati mikot. Ya kayak orang Indonesia yang melewati Yalamlam. Dia boleh ihram di Indonesia, boleh ihram di luar Indonesia, boleh ihram di atas pesawat, boleh ketika berada di udaranya Yalamlam. Di situ niat, boleh. Pokok jangan sampai pesawat sudah melewati Yalamlam, keluar dari batas Yalamlam, baru niat. Kalau seperti itu, hajinya sah, tapi dosa. Wadah. Afdolnya di mana? Ihram itu di rumahnya apa di mikot? Afdol di mikot. Orang Indonesia misalnya akan mampir ke Yalamlam nanti, transit ada di Yalamlam, mampir ada di Yalamlam. Ihram di Surabaya boleh, tapi afdolnya ihram di sini. Dan kalau di ihram di Surabaya, sejak di Surabaya sudah berlaku keharaman ihram, tak boleh pakai pakaian gini. Harus pakai pakaian ihram itu. Tak boleh pakai pewangian dan lain-lain. Sejak di Bandara Surabaya sudah pakai pakaian ihram sudah kalau ihram di situ. Atau ihram di rumahnya, dari rumahnya sudah pakai kain ihramnya itu. Sudah tidak boleh pakai pewangian dan lain-lain. Ya, tidak boleh sudah. Nah, kalau nyampe Yalamlam baru niat ya di sini berlaku keharaman ihram. Di pesawat enggak. Afdalnya di mikot-mikot yang telah ditentukan. Itu afdalnya ihram. Paham ya? Jadi termasuk kewajibannya haji adalah ihram ada di mikot. Itu. Al-ihram minal mikot. Ihram dari mikot. Artinya sebelum melewati mikot. Itu ihram. Ihram itu niat. Mikot ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zaman artinya waktunya niat. Makani artinya tempatnya niat. Untuk umroh gimana? Nanti untuk umroh. Umroh kita terangkan ketika bahas umroh. Kita bahas wajib-wajibnya haji dulu. Penduduk Mekah tadi pokok apa? Ya penduduk tetap Mekah atau orang yang sudah mukim di sana di Mekah atau misalnya apa? Orang dari luar Mekah tidak ada niat haji. Kalau ada niat haji sebelum melewati ini sudah harus ihram. Gitu. Kalau enggak ya itu kayak utusan negara, misalnya pejabat negara ngantarkan dokumen negara pemerintah Indonesia ke pemerintah Arab Saudi misalnya. Datang ke sana tujuannya itu enggak ada niatan haji. Nyampe sana kok ada kesempatan ada di Mekah sudah. Kok ada kesempatan haji nih? Kok ada kesempatan umrah ini? Ya udah ihram aja. Ya apa? Dia masuk kategori ahlu Makkah. Ya udah ihramnya dari Makkah. Ya, ihramnya dari Makkah. Untuk haji, untuk umrah beda lagi nanti. Untuk umrah beda. Udah. Ini ihram. Ada lagi yang belum dijelaskan gini. Ada orang dari Indonesia terbang dari Indonesia mau ke Mekah. Tidak ada niatan haji. Dia petugas negara mau ngantar dokumen berkas negara. Mau diantarkan ke Mekah. Tidak ada niatan haji. Akhirnya dia naik pesawat sampai melewati Yalamlam. Lurus Yalamlam ini tidak ada niatan haji. Nyampe di sini belum mendarat, tengah-tengah berarti ya. Tengah-tengah berubah. Kayaknya kok ada kesempatan haji nih, mending anak haji. Nah, berubah niat, harus langsung niat ada di sini. Tidak boleh nunggu nyampe Makkah. Kalau nunggu nyampe Makkah dosa. Sah niatnya tapi dosa kena dam. Wadah ya. Jadi kalau berubah pikiran di tengah, awalnya niat tidak ada niat mau haji, maka harus niat ketika berubah pikiran itu. Jadi intinya itu, orang itu pergi ke Mekah. Kalau niatnya haji atau umroh, tidak boleh melewati mikot tanpa
haji tanpa ihram. Harus. Nanti aja di Mekah, enggak boleh. Kayak sekarang banyak haji enggak resmi. Visanya visa umroh misalnya. Visanya visa umroh atau visanya visa turis. Visa wisata. Lah, dia ngambil visa wisata. Kalau visa haji susah. Kalau visa haji susah, atau antrian, terus mahal biayanya segala macam lah. Kalau bayarnya yang nggak mahal, lama, puluhan tahun. Kalau pingin beli visa haji yang langsung, mahal sekali, ratusan juta. Akhirnya pakai visa ziarah, visa turis. Visa turis, mepet-mepet waktu haji. Nah itu pesawat, dia kemudian naik mobil ngelewati Yalamlam. Kalau dia ihram di sini, maka berlaku keharaman ihram, tidak boleh pakai pakaian ini, harus pakai pakaian ihram. Kalau pakai pakaian ihram ketemu polisi, ya ketemu polisi, tangkep, bisa dideportasi, kena denda dan seterusnya, ya ribet. Akhirnya dia tidak ihram. Ngelewati Yalamlam tidak ihram, nyampe Mekah baru ihram sembunyi-sembunyi. Kan tidak kelihatan, nanti kan banyak orangnya, masa diperiksa satu-satu kan tidak kan ya. Nyampe Mekah baru ihram. Padahal dari rumah niatnya apa? Haji atau umroh. Boleh nggak kayak gitu? Hah? Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Pokok orang itu kalau niatnya ke Mekah, dari rumah itu niatnya mau haji atau mau umroh, tidak boleh melewati mikot sebelum niat ihram. Kalau melewati dosa dan kena denda, kena dam. Itu resikonya ya. Resikonya haji yang apa? Yang pakai visa wisata. Pakai visa wisata begitu. Dia ihram di sini harus pakai pakaian ihram. Kalau pakai pakaian ihram ketahuan, dicek visanya, loh itu visa wisata kok ihram. Ya. Kok ihram? Ketahuan, langsung bisa dipenjara nanti, deportasi, kena denda dan seterusnya. Kalau ihram di sini pakai pakaian biasa, melakukan keharaman. Orang ihram tidak boleh pakai pakaian yang mengelilingi badan seperti ini. Harus pakai pakaian ihram. Tidak ihram, dosa. Ya. Ihram tapi nyamar tidak pakai pakaian ihram, dosa. Ihram pakai pakaian ihram ketangkep polisi, ruwet ya. Ya gitu ruwet. Memang nggak wajib pastinya. Memang nggak wajib pastinya. Wadah ya. Enggak, tetap sah. Hajinya tetap sah, tapi dosa dia. Dosa gara-gara ima tadi itu ngelewati mikot ndak niat ihram. Ihramnya dulu Mekah. Sah, ihramnya sah. Pokok ihram haji sah, walaupun niatnya di Mekah. Sah, tapi dosa. Kenapa tidak boleh orang itu kalau ke Mekah niatnya mau haji atau umroh, ngelewati mikot tanpa ihram itu tidak boleh. Tidak boleh, dosa dia. Seandainya itu dilakukan tetap sah, hajinya atau umrohnya sah, cuman dosa. Satu-satunya solusi ya harus ada niat yang lain, jangan niat haji ke sana itu. Tapi ya tidak bisa dibohongi, hati tidak bisa dibohongi. Ya misalnya Anda tidak niat haji, datang ke Mekah ini tidak niat haji sekarang, masih mau ziarah teman, ada sohib di sana. Jadi Anda mau ziarah sohib, niatnya gitu. Nyampe di sana ziarah, nanti mepet-mepet haji baru ihram haji dari Mekah, aman, masuk ahlu Makkah sudah. Kalau punya sohib, kalau tidak punya sohib, Anda mau ziarah sohib siapa? Muslimin, sohibi semua muslimin ini. Tidak bisa bohongi hati ya. Mungkin antum bisa, lesannya ngomong kayak gitu, artinya tidak bisa. Artinya niatnya haji sudah ya. Itu jangan bohongi hati sendiri. Gitu. Kalau memang benar-benar punya sohib, punya keluarga di sana, mau ziarah sohib, bukan mau umroh, bukan mau haji, mau ziarah sohib. Nanti beberapa hari di sana niat haji, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak mengada-ada, tidak bisa bohongi hati. Wah deh ya, itu ribet. Mafhum ini. Jadi bab haji itu kadang kalau masih baru belajar, ya masih agak ngambang.
agak ngambang. Gak apa-apa, nanti tak simpulkan bagaimana urutan amal haji mulai dari ihram sampai tahallul sampai selesai itu bagaimana urutannya seperti di Dars Yakut kemarin ya, waktu Ramadan. Nanti insya Allah tak simpulkan lagi. Pertama kita pahami dulu apa rukunnya sudah selesai, apa saja kewajiban-kewajiban haji ini sekarang. Jadi baru dapat satu. Yang pertama yaitu ihram dari mikot. Ihramnya fardu rukun, ihram dari mikot itu yang wajib, artinya harus sudah niat ihram sebelum melewati mikot. Bagi orang luar Makkah yang jauh dari Makkah, tujuan ke Makkah memang mau haji atau umroh, harus sebelum melewati mikot, paling akhir ada di mikot, itu sudah harus niat. Sebelum mikot boleh, afdolnya di mikot. Sebelum keluar meninggalkan mikot ini sudah harus ihram, itu sudah harus ihram. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, wal mabit bi Musdalifah lailatan nahri, nginep di Musdalifah pada malam hari raya Idul Adha. Ini termasuk kewajiban haji. Tidak dilakukan sah hajinya tapi dosa. Nginep di Musdalifah. Nginep di Musdalifah ini cukup sebentar dengan catatan setelah lewat separuh pertama malam. Malam itu kita hitung mulai maghrib sampai subuh. Katakan maghrib 5:30, subuh 4:30. Berarti 11 jam ya. Separuhnya berarti berapa? 5,5. Antum hitung 5:30, 5:30, 5:30, 5:30, 5:30, 5:10, 5:30, 5:11. Itu jam 11 udah di atas jam 11 berarti ya. Jam 11 sudah masuk separuh kedua malam. Jadi kalau maghribnya 5:30, subuhnya 4:30, tidak mesti kan berubah-berubah waktu sholat itu. Kalau maghribnya 5:30, subuhnya 4:30, maka separuh malam itu nanti dimulai jam 11. Yang dimaksud nginep di Musdalifah, dia harus ada di Musdalifah di atas jam 11. Berapa lama? Cukup lahdoh, cukup sebentar. Terus pokok inti setelah di atas jam 11 datang ke Musdalifah. Walaupun setelah datang keluar lagi, tidak nginep, tidak tidur, tidak apa, masuk ke Musdalifah, habis itu keluar lagi, tidak apa-apa, boleh, ya, boleh. Nah, itu minimalnya. Jadi minimalnya nginep di Musdalifah itu berapa? Lahdo ba'da nisfil lail. Jadi lahdo ba'da nisfil lail. Musdalifah daerah ada di sana. Nah, jadi malam 10 kan tanggal 9 ada di mana orang haji? Ada di Arafah untuk wukuf. Afdolnya wukuf itu dimulai setelah zawal, setelah duhur. Afdolnya berada di Arafah itu sampai malam. Jadi menggabungkan antara siang dan malam. Jadi dari siang sampai malam maghrib atau isya ada di Arafah. Habis itu tinggalkan udah keluar. Kemana? Terserah. Yang penting setelah lewat separuh malam harus masuk Musdalifah, walaupun sebentar. Masuk Musdalifah sebentar, habis itu mau kemana terserah inti. Yang penting sebentar saja. Lahdo ba'da nisfil lail. Ini nginep di Musdalifah. Kemudian kewajiban yang ketiga untuk haji, wal mabit layalit tasyrik bi Mina, nginep selama malam-malam tasyrik ada di Mina. Malam tasyrik berarti malam 11, malam 12, malam 13. 3 malam ini harus nginep ada di Mina. Kalau tadi di Musdalifah, ini di Mina. Nah, nginep di Mina beda dengan nginep di Musdalifah. Kalau nginep di Musdalifah, pertama dari tanggalnya. Nginep di Musdalifah malam 10. Nginep di Mina 3 malam. Malam 11, malam 12, malam 13. Malam aja harus di situ, siang nggak harus di situ. Siang pergi ke tempat lain nonton. Yang penting malam harus ada di Mina. Malam 11, 12, dan 13. Berapa lama? Ini juga beda. Kalau di Musdalifah berapa tadi? Berapa lama? Lahdo. Kalau di Mina harus muqdhamul lail. Sebagian besar malam. Kalau misalnya malamnya itu 11 jam, ya ada di nginepnya itu sekitar 6 jaman. Kalau 11 jam dibagi 2 berarti berapa? 5,5. Harus nginepnya itu ada di Mina ini setiap malam 5,5 jam lebih, 6 jaman lah. Sekitar 6 jaman ada di Mina setiap malam. Tidak harus tidur nginep ini. Pokok antum ada di Mina di malam 11,
malam 12, malam 13, minimal 6 jam. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Misalnya mulai maghrib sampai setengah 12, boleh. Atau mulai jam 9 sampai jam berapa, pokok 6 jaman ya, boleh. Atau di akhir malam, pokok tidak kurang dari 6 jam. Ya tidak mesti 6 jam, pokok intinya itu separuh lebih. Mu'dhamul lail, bahasanya mu'dhamul. Jadi wal mabit layalit tasyrik bimina, ini mu'dhamul lail. Yabid mu'dhamul lail. Dimulai dari maghrib. Paling awal maghrib, paling akhir subuh. Aduh, mu'dhamul lail harus ada di situ. Tidak cukuplah toh. Jadi berapa perbedaan nginep Mina sama Muzdalifah? 2. Pertama, tanggalnya. Yang kalau nginep di Muzdalifah malam 10, nginep di Mina malam 11, 12, 13. Kemudian lamanya nginep. Itu beda. Kalau di Muzdalifah hanya semalam dan harus setelah nisful lail. Ya, harus setelah nisful lail. Cukuplah lahdo. Kalau di Mina 3 malam. Tidak harus ba'da nisfil lail. Malah tidak bisa kalau ba'da nisfil lail, tidak bisa mu'dham nanti ya. Itu. Jadi harus mu'dhamul lail ada di situ. Boleh ngambil dari awal, boleh ngambil dari isya, terserah. Ini nginep di Mina. Kemudian kewajiban haji yang keempat, warom yujumrotil aqabah yauman nahri sab'a hasayat, ngelempar jumroh aqabah. Jadi ngelempar jumroh aqabah. Jumroh itu ada 3. Ada kubro, wusto, aqabah. Benar ekebe. Kalau orang Madura ekebe nanti. Kubro, wusto, aqabah. Jumroh ada 3. Untuk hari nahar, pas hari raya Idul Adha, ngelempar jumroh hanya aqabah. Kubro tidak usah dilempar, wusto tidak usah. Hanya jumroh aqabah. Berapa lemparan? 7 batu. 7 batu. Jadi 7 lemparan dengan 7 batu. Lempar dengan 7 batu. Harus melemparnya harus 7 kali. Tidak boleh langsung 7 lempar sekali gini ya. Langsung aja 7 kelamaan ya. 7 diambil lemparkan prak. Nah, bisa dihitung 1. Jadi 7 kerikil, 7 batu, 7 kali ngelempar. Itu. Harus batu, tidak boleh sendal. Tidak cukup sendalnya, harus batu. Harus batu. Roti tidak bisa. Enggak masalah. Yang penting batu ya. Yang penting batu. 7 kali. Tidak bisa langsung sekali 7 batu, tidak bisa. 7 batu, harus 7 batu. Ini di hari nahar. Hari nahar berapa? 10 Dzul Hijjah. Pas Idul Adha itu ngelempar jumroh aqabah, hanya aqabah. Kubro tidak usah, wusto tidak usah. Jadi ini yang keempat, kewajiban haji yang keempat, ngelempar jumroh aqabah pada hari nahar dengan 7 batu. Waktunya hari nahar ini dimulai kapan? Mulai nisful lail sudah boleh, malam hari raya itu sudah boleh, nggak harus siang. Jadi yauman nahar kan, yaum kan mengesankan siang kan ya, nggak harus siang, afdolnya siang. Di waktu duha itu afdolnya. Jadi afdolnya ngelempar jumroh aqabah itu di waktu duha, setelah matahari meninggi 1 tombak sampai zuhur. Itu waktu yang afdol. Tapi sudah boleh sejak malam. Jadi misalnya pertengahan malam masuk ke Muzdalifah sebentar, kan harus nginep kan malam 10 kan ya di Muzdalifah. Cukuplah doh. Masuk Muzdalifah sebentar, habis itu langsung ke Mina untuk melempar jumroh aqabah boleh. Di pertengahan malam itu sudah boleh. Afdolnya siang. Terakhir tanggal 13 nanti. Terakhir tanggal 13. Jadi mulainya paling awal ngelempar jumroh hari nahar ini dimulai malam setelah nisful lail. Paling lambat tanggal 13. Tanggal 13 Dzul Hijjah. Afdolnya siang hari tanggal 10 di waktu duha. Itu afdolnya. Paling akhir nanti tanggal 13 sebelum maghrib. Tanggal 13 sebelum maghrib. Ini kewajiban haji yang ke berapa? Keempat. Sekarang kewajiban haji yang kelima.
Wa ramyul jimar ats-tsalas kulla yaumin min ayyamit tasyrik ba'da zawal. Kulla wahidatin sab'a hasayat. Ngelempar 3 jumroh. Kapan? Setiap hari tasyrik. Setiap hari di hari tasyrik. Setiap hari di hari tasyrik 11, 12, 13. Tanggal 11 ngelempar 3 jumroh. Kubro, wusto, akobah. Beda dengan hari nahar. Hari nahar yang dilempar apa? Hanya akobah. 7 lemparan. Di tanggal 11, 3. Pertama dimulai dari kubro, tidak boleh dibalik. Akobah dulu tidak boleh, harus dari kubro dulu. Kubro dilempar 7. Habis itu ke wusto, lempar 7. Kemudian ke akobah, lempar 7. Totalnya 21. Kubro dulu 7 lemparan, kemudian pindah ke wusto 7 lemparan, kemudian pindah ke akobah 7 lemparan. Kapan? Tanggal 11. Waktunya ba'da zawal, setelah zuhur. Tidak boleh sebelum zuhur. Jadi harus sebelum zuhur. Itu paling awal. Paling akhir tanggal 13 sebelum maghrib. Nah, itu tanggal 11. Tanggal 12 ngelempar lagi. Malam 11 nginep di Mina, Mudhamulail. Siangnya tetap ada di Mina ngelempar jumroh, kubro, wusto, akobah masing-masing tuh 7. Malam 12 nginep lagi di Mina. Siangnya tanggal 12 ngelempar jumroh 3 lagi. Kubro, wusto, akobah masing-masing 7 lemparan. Kapan? Dimulai dari zuhur. Zawalus syamsi lemparan tanggal 12, yang mulai zuhur tanggal 12. Paling lambat tanggal 13 sebelum maghrib. Pak deh. Kemudian malam 13 nginep lagi. Tanggal 13 nginep di mana? Mina, Mudhamulail. Siang 13 ngelempar lagi. Kapan siang? Dimulai kapan? Zuhur, zawal. Sampai kapan? Sebelum maghrib. Jadi semua lemparan jumroh, baik hari nahar 11, 12, 13, waktu berakhirnya sama. Tanggal 13 sebelum maghrib. Mulainya yang beda. Jumroh hari nahar, yaitu jumroh akobah saja, dimulai malam Idul Adha setelah lewat separuh malam. Berakhir tanggal 13 sebelum maghrib. Lemparan tanggal 11 dimulai zuhur tanggal 11 sampai 13 sebelum maghrib. Lemparan tanggal 12 dimulai zuhur tanggal 12 sampai 13 sebelum maghrib. Lemparan tanggal 13 dimulai dari 13 setelah zuhur sampai sebelum maghrib hari itu juga. Wah deh, ini fardunya haji yang kelima. Ngelempar 3 jumroh, kubro, wusto, akobah selama hari tasyrik 11, 12, 13. Yang tanggal 11 harus dilakukan. Lemparan tanggal 10 harus dilakukan. Enggak dilakukan, hajinya sah, tapi dosa kena dam. Lemparan tanggal 12 harus dilakukan, wajib. Enggak dilakukan, hajinya sah, dosa kena dam. Lemparan tanggal 12 harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Enggak dilakukan, hajinya sah, dosa kena dam. Kalau yang tanggal 10 itu malah syarat untuk tahallul. Lemparannya tanggal 10 itu antum bisa keluar dari ihram, harus ngelempar itu. Nah, ngelempar itu tidak bisa keluar dari ihram ya. Tidak keluar dari ihram. Nah, nanti akan diterangkan apa itu tahallul. Jadi orang itu ketika niat haji kan berstatus muhrim. Kalau muhrim berlaku keharaman. Kapan hilang keharaman itu? Dengan cara tahallul nanti. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani nanti. Nanti di akhir-akhir akan dibahas. Nanti kita bahas. Tidak usah sekarang biar tidak bingung. Udah. Nah, nginep di Mina, nginep di Muzdalifah wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan, dosa, hajinya sah, dosa kena dam. Nah, untuk nginep tanggal malam 11, malam 12 harus dilakukan. Ngelempar tanggal 11, 12 harus dilakukan. Lah nginep malam 13 dan ngelempar tanggal 13 bisa gugur. Ini keterangannya. Wa yajuzun nafaru fil yaumis tsani. Boleh nafar, bubar, meninggalkan Mina di hari kedua. Hari kedua tasyrik qoblal ghurub. Tanggal kedua di sini maksudnya kedua hari tasyrik. Tanggal berapa berarti?
12. Boleh nafar di tanggal 12. Artinya keluar dari Mina di tanggal 12 qoblal ghurub, sebelum maghrib. Jadi nginep malam 13, ngelempar tanggal 13 itu pilihan. Bisa wajib, bisa gak wajib. Kalau kepingin gak wajib, antum tanggal 12 sebelum masuk waktu maghrib sudah harus keluar dari Mina. Disebut nafar awal. Jadi ada nafar awal, ada nafar sani. Nafar awal ini adalah orang-orang yang melakukan ibadah haji yang meninggalkan Mina tanggal 12 sebelum maghrib, setelah ngelempar jumrohnya ya. Tanggal 12 ngelemparnya kapan? Setelah zuhur. Udah setelah zuhur segera keluar sudah dari Mina. Pokok sebelum maghrib sudah keluar dari Mina. Kalau itu antum lakukan, tidak wajib nginep di Mina malam 13, tidak wajib ngelempar jumroh di tanggal 13 gugur. Disebut nafar awal. Kalau sampai maghrib antum masih ada di Mina, maka kategori nafar sani. Kalau nafar sani wajib nginep malam 13 di Mina dan wajib ngelempar jumroh tanggal 13. Jadi tanggal 13 wajib apa enggak? Wajib, tapi bisa gugur dengan cara keluar dari Mina tanggal 12 setelah ngelempar jumroh tanggal itu, keluar dari Mina sebelum maghrib. Sudah, segera kemas-kemas, setelah ngelempar segera keluar. Maghrib kok masih ada di Mina, ya udah nginep lagi. Nah, ini yang disebut dengan istilah nafar awal dan nafar sani. Terakhir, wajibnya haji tawaful wada. Tawaf pamitan. Ada tawaf kudum, ada tawaf wada. Kalau tawaf kudum itu ketika pertama datang ke Mekah. Tawaf, namanya tawaf kudum, sunnah hukumnya, tidak harus. Tawaf kudum itu sunnah sebagai penghormatan kepada Baitullah. Penghormatannya tahiyatul bait itu dengan tawaf. Kalau masjid yang lain itu sholat tahiyatul masjid. Kalau Masjidil Haram tidak tawaf itu. Jadi masuk itu disunahkan tawaf itu. Disebut tawaf kudum. Pertama kali datang. Sebelum pulang tawaf wada. Kalau tawaf wada wajib. Kalau nggak dilakukan hajinya sah, tapi dosa dan kena dam. Jadi sebelum pulang itu harus tawaf wada. Tawaf wada ini harus betul-betul sebelum pulang. Itu. Setelah tawaf wada, kalau hanya untuk kemas-kemas, packing, ya, kemas-kemas pakaian, oleh-oleh, udah siap semua, tinggal ngemasi saja, tidak masalah. Tapi setelah tawaf wada saya belanja ke pasar, belanja DC, nanti baru tawaf. Jadi belanja dulu, selesaikan, baru tawaf. Kalau untuk kemas-kemas saja tidak ada masalah, boleh. Oh, habis tawaf wada, habis pamitan saya belanja ke pasar. Itu pamit kok sih di sini, nggak bisa. Tawaf wada itu kalau betul-betul sudah mau meninggalkan Makkah, wajib. Tapi kalau nggak dilakukan hajinya sah, cuman dosa dan kena dam. Apa damnya nanti akan ada keterangan. Ada dam, macam-macam dam itu nanti. Apa ada yang nyembelih kambing, ada macam-macam nanti dam itu. Nah, ini kewajiban haji. Nah, sudah selesai kewajiban haji, insya Allah besok pagi dars ini tak tuliskan. Tak tuliskan secara global amal haji sejak dari ihram sampai tahallul. Sejak dari ihram sampai selesai. Itu seperti apa urutnya? Ini kan antum hanya baca rukunnya haji, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, halaq, awit taksir, tartib, mudhabil arkan. Kemudian wajibnya apa tadi? Dimulai dari ihram minal miqat. Kemudian nginep di Musdalifah lailatan nahar, kemudian lempar jumrah aqabah di yaumun nahar, kemudian nginep, yang keempat nginep ada di Mina selama malam tasyrik, ngelempar jumrah 3, kubra, wusta, aqabah masing-masing 7 lemparan di hari-hari tasyrik, kemudian tawaf wada. Urutannya ya apa? Tempatnya ini kapan? Nah, itu sebenarnya tadi sudah diterangkan. Nah, nanti tak langsung tak tulis kata urut sejak ihram sampai tahallul. Insya Allah besok pagi kita bahas dan melanjutkan pembahasan rukun dan wajib-wajibnya umroh. Setelah itu pembahasan
pelengkap, yaitu kewajiban-kewajiban ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf, ketika nginep dan seterusnya, itu keharaman ihram, apa saja damnya, denda itu apa yang harus dilakukan, apa dam itu, apa saja yang haram bagi orang ihram, itu nanti setelah antum faham gambaran global haji. Jadi bab haji itu yang penting antum faham gambaran globalnya. Apa saja. Kalau sholat kan sudah paham, mulai takbir, kemudian ngapain sampai salam. Haji juga antum harus pahami kayak gitu. Haji itu pertama kali ini, terus ini sampai selesai. Baru setelah itu penjabaran lebih luas. Kalau tidak paham itunya, antum terus bingung. Ini ya apa bingung-bingung toh. Yang penting paham globalnya dulu. Insya Allah besok pagi. Wallahu a'lam bishawab.